Alhamdulillah pemirsa di rumah bertemu lagi bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Seru banget pembahasannya hari ini terkait tentang kekuatan Kekuatan doa. doa. Jadi luar biasa banget kekuatan doa ini ya Pak Ustadz. Ya, Ngomong-ngomong tentang terzolimi Pak Ustadz. Benar nggak ada kategori katanya doamu bisa kebalik loh. Jangan Oh iya. ngedoain orang buruk-buruk. Buruk-buruk. Nanti doanya bisa kebalik kepada dirimu. Benar nggak Pak Ustadz itu? Ya, jadi begini. Memang ada hadis juga menyampaikan bahwa kita jangan mendoakan jelek kepada orang lain gitu ya. Nah, walaupun hari ini memang ada juga lah. Kalau saya lihat di pinggir-pinggir jalan ketika ada gundukan sampah ya. Ada gundukan sampah. Otomatis orang tersebut membuang sampah sembarangan. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sana ada tulisan teh, Jangan yang membuang sampah di sini, ya Allah cabut nyawa mereka. Gitu. Ada. Nah, itu kenapa? Itu saking kesalnya sehingga mereka mengungkapkan kata-kata atau doa yang tadi teh yang tidak baik gitu. Ya. Nah, walaupun kan itu bisa dimusyawarahkan. Ya. Ada juga ketika yang buang sampah, kemudian tulisannya itu rada bagus itu mah. Ya Allah sadarkanlah orang tersebut, mudah-mudahan diberikan hidayah. Itu mah doa memang untuk kebaikan. Yang tadi disampaikan bahwa dolim mendoakan kepada orang lain akan berbalik kepada kita, itu tergantung ya doanya seperti apa gitu kan. Jadi kalau memang kita mendoakan jelek kepada orang lain tanpa ada alasan yang jelas gitu ya, nah, itu bisa jadi kembali kepada kita. Kalau sekonyong-konyong kita doakan, ya si itu cingkik gitu. Nah, dan sebagainya itu akan berdampak kepada dirinya. Maka Rasul pun menyampaikan ya senantiasa berprasangka baik dan mendoakan saudaranya dengan doa yang terbaik seperti itu. Itu bukan teh. Kalau tadi Pak Ustadz ngobrolin soal doa-doa yang gak baik nih. Sekarang aku mau tanya soal doa-doa baik, tapi kayak doa-doa baiknya itu kayak untuk meluluhkan hati seseorang gitu. Misalnya dia tuh kayak keras kepala gitu, tapi aku tuh harus berinteraksi sama dia. Itu tuh gimana ya caranya Pak Ustadz biar kita tuh kayak doanya tuh baik dan cepat untuk dikabulkannya. Kayak Tampaknya gitu. curhat ya Pak Ustadz ya di sini. Ya, nih lihat Pak Ustadz ini contoh konkretnya nih ada di sebelah ini nih yang keras kepala tuh. Jadi untuk doa kebaikan, karena contoh gini, karena si A ini punya sifat yang tidak baik, kemudian kita doakan, itu bagus. Ya. Jadi di antara doa kita dikabulkan ada syaratnya. Mau tahu syaratnya? Apa tuh? Mau dong Pak Ustadz. Jadi begini, Allah akan mengabulkan doa kita sebagaimana sabda Rasulullah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Dan berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa kita akan diijabah. Wa'lamu anallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafirin lahim. Dan ketika kita kata dalam hadis tersebut, dan ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa kita ketika hati kita lalai dan tidak khusyuk. Nah itu. Jadi ketika kita yakin bahwa doa kita cepat terkabul tadi, kita harus meyakini bahwa doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya tadi, tunaikan hak-hak Allah. Kita cinta kepada Rasul, kita berusaha untuk mengikuti sunnahnya. Kita mengenal Quran, kita harus laksanakan isinya. Baik perintah kita jauhi, larangan kita laksanakan. Jadi di antara doa kita cepat dijabah tadi, yakin kepada Allah, tunaikan hak-hak Allah. Hak Allah itu apa tadi? Hak Allah itu adalah diibadahi gitu. Berarti hak Allah kewajiban kita. Jadi kewajiban kita adalah ibadah kepada Allah. Kemudian kita mengenal Rasul. Sejarah menyampaikan bagaimana Rasul berjuang dan Rasul membawa risalah, maka kita harus meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah yang harus kita ikuti jejak langkahnya. Gitu Masya Allah. Tapi Pak Ustadz, kebanyakan ini ya mungkin pemirsa di rumah ini sering lihat. Apalagi di bulan-bulan tertentu, contoh bulan Suro atau bulan-bulan Jumat Kliwon mungkin Iya. ya. Banyak sekali orang-orang itu berdoa di atas makam. Kalau mungkin makam-makam yang nenek moyang atau bahkan syekh-syekh, terus ulama-ulama terdahulu. Apakah
doanya itu akan terkabul atau bagaimana? Pendapat Ustadz itu gimana Pak Ustadz? Ya kalau berdoa, ya ketika di kuburan kita mendoakan sah-sah saja kalau kita mendoakan orang yang ada di kubur tersebut. Tapi kalau meminta, yang dikhawatirkan tadi masuk ke dalam ranah musyrik. Nah, jadi ketika kita datang ke suatu tempat, kemudian kita berdoa, tapi doanya bukan mendoakan yang ada di dalam tersebut, bukan di kubur tersebut, tapi kita meminta doa, itu tidak boleh. Karena qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah adalah Maha Tunggal, Allah tempat bergantung dari segala sesuatu. Artinya bahwa Allah lah tempat kita untuk meminta sesuatu. Jadi Allah itu yang punya semuanya. Jadi kita wajar bin pantas kata orang Banjaran, kalau kita punya masalah, punya kesulitan atau apapun, kita hanya minta kepada Allah. Itu yang saya pahami ya. Jadi bahwa ketika kita, kalau di tempatnya mah tidak jadi masalah. Kalau di tempatnya itu, tapi yang jadi persoalan adalah ketika kita minta gitu. Baik kita adiki datang ke suatu pohon gitu. Iya. Ini pohon keramat. Meminta. Ya nunggak gegeh di dia gitu. Yang berada di sini. Yang pajero. Saya pengen ini itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Itu. Tidak boleh. Jadi yang disebut dengan syirik di antara seperti itu, kita memohon, meminta selain daripada Allah. Itu teh. Tapi Pak Ustadz, ada pernah dengar emang kalau kita berdoa kepada orang yang udah meninggal, itu katanya bisa menghapus dosa. Benar nggak Pak Ustadz terkait hal itu? Meminta, berdoa. Kepada orang yang meninggal, itu katanya menghapus dosa kita. Nggak meminta ini Pak Ustadz. mendoakan. Iya. Ya kalau mendoakan, memang kita harus, itu sebuah kewajiban bagi kita mendoakan yang sudah meninggal. Kan di antara kewajiban kita yang hidup kepada yang mati teh ada berapa? Satu adalah kita memandikan. Kemudian yang kedua mengurupkan, jangan dulu mengkafani dulu. Kemudian menyolatkan. Kemudian menguburkan. Yang terakhir adalah mendoakan. Jadi ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal, maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anda kebaikan, dosa-dosa kecil kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi ada kewajiban kita untuk mendoakan sesama muslim, mendoakan saudara kita, apalagi kepada keluarga dan kerabat, itu memang harus kita berdoa untuk mereka gitu. Jadi pertanyaan tadi jawabannya benar ya, benar bahwasannya mendoakan orang yang meninggal itu akan meringankan dosa. Nah selanjutnya nih Pak Ustadz nih, doa itu bisa nggak sih Pak Ustadz gitu jadi penghalang atau perlawanan bagi godaan dan dosa gitu? Karena kan kalau misalnya nih, terutama kita gitu ya, anak-anak muda tuh godaannya tuh kayak gede banget gitu ya, untuk kayak ayo yuk kesini yuk gitu, untuk berbuat maksiat gitu. Bisa nggak sih Pak Ustadz doa itu jadi penghalang gitu untuk? Jelas untuk doa, Pak tadi disampaikan bahwa doa adalah sebagai penolak bala, diantaranya penolak musibah. Jadi ketika dalam pergaulan, baik itu bermasyarakat, di lingkungan, pergaulan kita kayak ini anak-anak muda, kalau memang kita tidak diiringi dengan sebuah keyakinan dan keimanan yang kuat, maka dikhawatirkan nanti kita akan terbawa. Maka dengan doa inilah, simpel saja doanya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Artinya begini, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan. Ari siapa pae ulin jeung setan teh eta, nu bahaya mah eta. Ya artinya bahwa jadi ketika hari ini kita berada dengan orang-orang di lingkungan yang memang jauh dari Allah, hati-hati, bisi eta balana setan. Gitu. Nah, kita harus ini praktekkan ta'awudz tersebut. Aku berlindung kepada Allah dari godaan yang setan yang terkutuk. Makanya kita harus menjauhinya. Jangan kita berdoa, ya Allah, kami berlindung kepada Allah dari godaan setan, tapi setannya
diajak ulin gitu. Ditemenin Diajak gitu ya. temenin. Jadi masalah nanti. Aduh, luar Gitu, biasa banget pembahasan kita kali ini pemirsa di rumah. Dan pemirsa di rumah tentunya bisa bertanya-tanya kepada kami di 0813 9447 7912. Masih banyak pembahasan yang menarik tentunya. Dan tetap bersama kami di Fajar Berkah Pasti Pasti Berkah. Berkah.